itu juga chat DRL udah cepetan kita ketemu di Mabes, ajakin tuh lawyer kamu tuh gitu, ajakin kita ketemu di sana. Hebat banget itu lawyernya. Dokter ceritakan kemarin, mungkin kalian bisa recording ini. Terima kasih lah pokoknya mungkin ke semua lah netizen Indonesia yang Dokter sekali lagi ya, kekuatannya bukan buzzer karena Dokter tidak pernah sepeser pun membayar buzzer. Kekuatannya Dokter hanya konsumen yang smart dan korban-korban dari mafioso skincare. Ya, tadi pagi Dokter mendapatkan kabar dari IDI. Ya, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ya, kan kemarin kalian tahu Dokter sempat komplain. Setahun lebih, Dokter ingat, di Januari 2025, Dokter mengirimkan surat ke IDI pusat melaporkan tentang kelakuan oknum dokter ya yang saat ini sudah menjadi tersangka DRL. Tidak ada jawaban sama sekali dari IDI. Surat pertama Dokter kirim, nunggu sebulan nggak ada. Dokter tanya lagi 3 bulan kemudian, tidak ada juga. Alasannya keselip dokumennya. Jadi dokumennya hilang. Dokter kirimkan lagi dokumen yang baru beserta lampiran pembuktian. Bagaimana kelakuan oknum dokter ini melakukan flexing, melakukan penipuan ke masyarakat, kliniknya di mana juga dia tidak memiliki SIP, ya, dan dia melakukan stem cell di mana itu sudah melanggar aturan dinas kesehatan. Nggak digubris. Ya, cukup kecewa pada saat itu. Ya, akhirnya Dokter putuskan untuk melaporkan melalui Polda Metro Jaya. Jadi jangan dikira Dokter tidak menghargai organisasi kedokteran. Dokter sudah melaporkan, tetapi tidak digubris. Nah, lucunya setelah akhirnya kasus ini menjadi besar, DRL sudah ditetapkan menjadi tersangka, di mana dia melakukan tindak pidana ini, dugaan tindak pidana ini tidak menggunakan nama profesi dokter. Jadi dia itu memang menjual sebagai pribadi, jadi nggak konsul dengan pasien ya guys. Kan kita bisa beli produknya White Tomato kan tidak melalui konsul, bisa dibeli secara bebas. Jadi hitungannya sebenarnya dia tidak bisa berlindung di balik organisasi kedokteran. Tapi Dokter melaporkan dia itu salah satunya dengan stem cell yang dia lakukan di kliniknya dia, itu pelanggaran. Itu pelanggaran medis itu. Ya, tapi kok nggak ada yang negur dia. Tidak ada dinas kesehatan yang negur dia atau IDI yang negur dia. Nah, akhirnya guys, tadi pagi Dokter mendapatkan kabar bahwa permintaan mediasi yang diminta oleh saudara tersangka DRL ke IDI itu dibatalkan. Wow. Ya, jadi terima kasih IDI. Ya, begitu dong IDI, adil. Kalau Dokter nggak diperduliin, ya udah kita lihat dulu case-nya gimana. Ini kan tindak pidana murni IDI. Ya, jadi tidak ada organisasi yang bisa membela saudara tersangka DRL. Ya, ya sudah. Dah ya, jadi IDI sekarang terima kasih Dokter ucapkan, dan juga kekuatan netizen. Ya, karena kan kemarin Dokter sempat komplain tuh. Ya, Dokter sempat komplain harus adil dong. Masa laporannya Dokter nggak diperduliin? Begitu tersangka DRL minta mediasi melalui IDI, didengerin. Dokter dipanggil. Maulah, adil namanya itu. Nah, ya, Dokter bilang begini. Dokter sampaikan untuk kepada tersangka DRL, kan Dokter chat kamu nih. Kan kamu biasanya suka nge-screenshot, suka kamu sharing, suka kamu share. Kamu share dong, Dokter tantangin. Seru. Kamu share dong chatnya Dokter ke kamu, share dong. Dokter kan ada nih, Dokter kan nggak mau nge-share, Dokter karakternya bukan kayak gitu. Tapi kan kamu yang tukang share. Betul. Dokter tantangin kamu untuk share chatnya Dokter ke masyarakat khalayak kalau kamu berani. Yuk. Yuk. Ditunggu yuk. Ditunggu. Yuk, berani nggak kamu? Ya, Dokter di sini bilang begini. Yang mana? Pakai ngeles pula nggak minta damai ke Dokter. Terus ngapain lawyer kamu minta tolong ke Bang Rasman atau ke Bang Hotman untuk damai dengan Dokter? Suruh dong mereka bantah sendiri, bukan keluar dari mulut kamu, dari konten kamu. That simple, yang waras ya Sun. Ya, nih, kamu share chat ini. Ya, kamu share chat ini biar bisa dibaca sama jutaan follower kamu. Siapa yang bener sebenarnya? Siapa yang takut? Siapa yang takut semuanya terbongkar? Ayo dong, ya Dokter tantangin. Ya, oke. Gitu guys, ada yang mau ditanyakan? Berita terbaru hari itu cancel ya. Itu juga chat DRL udah cepetan kita ketemu di Mabes, ajakin tuh lawyer kamu tuh. Gitu, ajakin kita ketemu di sana. Hebat banget itu lawyernya, bisa sampai nggak ditahan. Heran. Udah cepetan ketemu di Mabes, kita ajakin lawyer kamu itu. Ya,
Pokoknya tadi Doktif kirim chat bahwa Doktif tidak ada takutnya menghadapi kamu. Ya, dia itu ngechat Doktif itu pertama kali itu kita lihat, ya Doktif tunjukin. Kalau Doktif cuma mikirin diri sendiri, Doktif ambil keuntungan diri sendiri, udah 50 miliar udah Doktif embat. Udah, tapi Doktif mikir kira-kira Allah marah nggak ya? Kan backingannya Doktif itu Gusti Allah. Nah, berarti kemunculan Doktif untuk apa? Oh, ternyata untuk 50 miliar ya Miria. Oh gitu ya Miria, matilah Doktif ya. Oh sorry, nggak bisa. Kan Doktif udah ada perjanjian sama Allah. Gak bisa. Ya, dah, hadepin. Ini Doktif tunjukin. Beneran Doktif tuh nggak apa namanya, ngadi-ngadi nih. Enggak. Cuman ngelihat tanggalnya dia pertama kali nge-DM Doktif tuh kapan. Nih, dia itu nge-DM Doktif itu di tanggal 23 September 2024. 23 September 2024. Gimana? Tulisannya gimana chatnya dia? Hai, selamat pagi Doktif. Salam kenal dari Dokter Charlie. Pakai emot punten. Doktif jawab nggak? Februari buru-buru. Enggak dijawab. Nggak Doktif jawab. Tidak dijawab. Nggak Doktif jawab guys. Doktif jawab guys. Ada surat permintaannya. Ya, serahkan akun kamu. Ya baru kita bisa ngobrol enak. Tapi selama kamu tidak kooperatif, jangan harap Doktif akan mau berbicara sama kamu. Ya, tidak ada, tertutup itu pintu damai. Sama sekali nggak akan ada Doktif mau berbicara sama kamu. Ya, udah, ikutin aja prosedurnya. Oke? Dah. Ya. Ini nih ada yang nanya nih, bener nggak sih Dok posting itu produk Doktif melanggar aturan krem huru hara? Mana krem huru hara kita jual? Boleh. Masukin krem huru hara yang melanggar aturan. Yuk. Nih yang masih jualan. Nih. Ini krem melanggar aturan ya. Kalau melanggar aturan udah nggak bisa Melanggar jual aturan, lagi ya. sayang. Nah ini dijawab ya. Udah Doktif males ngejawab itu, kamu kuotanya kayaknya kurang sayang. Ya sudah jelas. Ya ini upgrade formula, Ceramide diganti. Kalau kamu masih percaya omongannya Nepos, kamu adalah masyarakat yang tulul. Karena selama ini dia tidak pernah memberikan data. Ya, dia selalu omongan doang, dia cocotnya aja yang dia omongin, bacotnya aja yang gede. Ya, dan Doktif kasih dia panggung untuk bertemu dengan penyidik dan dia sudah mangkir panggilan dari penyidik. Ya, jadi Nepos tidak berani menghadapi pemeriksaan penyidik. Padahal Doktif sudah ngasih panggung. Kan kamu selama ini berusaha ngomong Doktif begini. Doktif kasih panggung. Kamu Doktif laporkan. Sudah, kamu bawa bukti Panggil wartawan ya. Sambil sering-sering bawa pakai wartawan, dipanggil wartawan, sambil kamu kasih bukti-bukti ini loh Doktif meras. Ini loh owner yang diperas. Gitu dong. Ayo kan udah dilaporin sama Doktif. Kenceng banget. Ayo dong. Masa begitu dipanggil kamunya mangkir, malah suruh Doktif nantangin ngelaporin Kim Gembel. Kan udah, itu nanti kamu sepaket posting, nggak usah ngajarin Doktif. Doktif ini mau sekolah hukum, kumlot. Ya, lu tuh paket C, nggak level, gitu ya pos ya. Ya, kuli kisut, ya. Ini mumpung udah buka puasa, udah gue mengatain dia lagi. Kuli kisut, Nepos, ya. Ratu Ju to the door. Cut bray. Ya, udah dikasih itu panggung. Kamunya mangkir. Icut, Ya, hidung, Kim Gembel pun akan diperiksa, tapi kamu dulu, ya, giliran dulu antri, ya. Icut Icut, nggak Hidung mau itu mah imut, nggak mau, maunya kukis aja, Cut bray, dia nggak imut tuh, hidungnya beda. kukis aja, Simetris lobangnya kukis beda. aja, kukis. Badan dia kan kayak babon. Udah gitu babon pakainya you can see, udah mak-mak, nenek-nenek ya kan, pakainya you can see. Tank topan ya kan. Nenek-nenek loh kelambinnya gak ono sing beres, nggak sadar diri. Mending kalau bodinya tuh bagus, seksi, kecil gitu ya. Seksi kok. Seksoy, seksoy. Seksi kalau dilihat dari sedotan, seksi. Oh iya seksi. Pas lihat, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wajahnya juga banyak jerawatan. Kalau Doktif sih nggak melihat dia secara langsung yang dekat, yang jerawatan gimana nggak ya? Kan pernah lihat. Tapi kan cuman sebentar kan dia usir, kan Doktif usir dia. Ya udah diusir kan. Jadi usir, ngapain lama-lama? Kita gatel lah kita deket sama orang-orang kayak gitu, ya kan? Usir. Ini aja kita ngomongin sendiri aja langsung bentol-bentol tuh ngomongin dia tuh. Ini baru ngomongin aja kita langsung bentol-bentol.